Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan dalam kebaktian kita pada siang hari ini. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan, pengganti hukum Taurat bagi kita pada minggu ini, yang diambil dari Roma 2 ayat 1 dan 2. Karena itu, hai manusia,
Siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Allah mengenai keampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan epistel bagi kita pada minggu ini diambil dari Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51 kita membaca secara responsoria. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati Tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, Halo. salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan membacakan warta jemaat Minggu 7 Agustus 2022. 1. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-8 setelah Tritinatis, yang artinya Allah Tritunggal. Yang kedua, persembahan ke depan altar. Hari ini sesudah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan bagi keperluan Sekolah Tinggi Guru Huria, Bible Pro, dan Diakones HKBP. Ketiga, berita kelahiran. Pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Stefanus Sipahutar, ibunya Rahma Setiani Boru Simanjuntak. Alamat Perumahan RS 10 nomor 20 RT 1 RW 2 Jurang Mangu Barat Pondok Aren, Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Keempat, pembaptisan kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus bagi 3 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan dari 3 warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Kelima, pemberkatan nikah. A. Warta 1 dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Anton Riyadi Banurea, putra dari Bapak Matias Banurea, ibunya Sherly Rosmawati Boru Marbun almarhum. Alamat Jalan Khair nomor 71 RT 5 RW 4 Cilandak, Jakarta Selatan, anggota jemaat Resort Kebayoran Lama, dengan tunangannya Meta L. Rosalin Boru Tambunan SE, putri dari Bapak Saud Pardamuan Tambunan almarhum, ibunya Nurmi Boru Semanguncong. Alamat Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok T nomor 2 2008 Karawang, Jawa Barat. Anggota jemaat HKBP Karawang Resort Karawang. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 mulai pukul 10 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. B. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Martin Gregory di Bataraja, putra dari Bapak Ronald Hasiholan Simamora, ibunya Martina Boru Marpaung. Alamat Jalan Pelita 1 nomor 39 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Kampung Prigi. Warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, dengan tunangannya Julia Santalia T. Boru Siaan, putri dari Bapak Tunggul Siaan almarhum, ibunya Rusiana almarhum. Alamat Jalan Dahlan 2 nomor 7 Kampung Baru Harja Mukti, Depok. Warga jemaat HKBP Harja Mukti Resort Paulus, Depok. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Keenam, perubahan jadwal kebaktian. Sehubung dengan perayaan ulang tahun Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama yang ke-57, maka pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 kebaktian pukul 7
WIB dan pukul 10.30 WIB akan disatukan menjadi pukul 08.30 WIB pagi. Kebaktian sore pukul 15.30 WIB tetap berjalan seperti biasa. 7. Pemberian reward anak sekolah minggu yang berprestasi. Seksi Pendidikan Dewan Diakonia akan memberikan reward pada anak-anak SD, SMP, SMA, warga jemaat HKBP, Resort Kebayoran Lama yang nilai raportnya rata-rata 85. Dihimbau kepada anak-anak untuk segera menyerahkan fotokopi raport kepada guru sekolah minggu Ronald Butar-Butar dengan nomor handphone 08536 844 9852. Batasnya paling lambat hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Ke-8, rapat panitia tahun kesehatian ulang tahun gereja ke-57 tahun dan pesta Gotilon 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Agustus 2022 mulai pukul 12.30 WIB sampai selesai, bertepat di ruang Bethlehem Sopo Praja lantai 1. 9. Retret pelajar CD angkatan 2001-2022 mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu tanggal 5 sampai 7 Agustus 2022 pelajar CD HKBP Resort Kebayoran Lama angkatan 2021-2022 mengadakan retret bertempat di Wisma Pondok Remaja PGI Mega Mendung Bogor yang dipimpin oleh Pendeta J. Sitindaun MTH, Pendeta J. Boru Pardede MTH dengan Cintua Refine Pakpahan. Subuhnya akan berakhir pelajar CD angkatan 2021-22. 10. Sosialisasi panitia tahun kesehatian ulang tahun gereja ke-57 tahun dan pesta Gotilon 2022. Setelah pembacaan warta jemaat pada kebaktian 7.30 WIB dan pukul 10.30 WIB dan 15.30 WIB, panitia tahun kesehatian ulang tahun gereja ke-57 dan pesta Gotilon 2022 akan mensosialisasikan kegiatan pesta ulang tahun gereja ke-57 HKBP Kebayoran Lama. 11. Perparkiran. Untuk menjaga ketertiban di lingkungan sekitar, gereja akan memarkirkan kendaraan tidak mengganggu pintu masuk rumah warga pada saat ibadah HUT HKBP Kebayoran Lama hari Minggu 14 Agustus 2022. Akan disediakan lahan parkir di kantor kecamatan dan sekolah Al-Azhar. Dihimbau jemaat yang menggunakan kendaraan pribadi dapat memarkirkan kendaraannya di area tersebut. Demikian warta jemaat ini kami bacakan, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sosialisasi panitia tahun kesehatian ulang tahun gereja ke-57 tahun dan pesta Gotilon 2022, Ketua Panitia Sintua Hot Sianipara. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta J. Sitindaun, yang kami hormati Bapak dan Ibu teman-teman Majelis HKBP Kebayoran Lama dan seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama yang ada bersama-sama kita di dalam gereja ini dan juga jemaat HKBP Kebayoran Lama yang sedang mengikuti kebaktian via live streaming dimanapun berada, jemaat Kristus yang kami sayangi. Pada kesempatan siang hari ini, kami selaku Ketua Panitia Tahun Kesehatian Gereja kita HKBP Kebayoran Lama, juga Panitia Pesta Ulang Tahun yang ke-57 HKBP Kebayoran Lama, dan juga Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan nantinya di bulan November tahun 2022, kami akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan dari panitia yang akan kita laksanakan di tahun kesehatian ini. Sebelum kami menyampaikan perihal sehubungan dengan pesta ulang tahun gereja kita, kami akan menyampaikan beberapa program dari panitia yang akan kita laksanakan di
acara tahun kesehatian kita di tahun 2022 ini. Dari teman panitia di seksi acara, mereka akan melakukan beberapa kegiatan olahraga, yaitu pertandingan dalam cabang bulu tangkis, tenis meja, catur, kemudian lomba pidato tentang gereja untuk anak-anak sekolah minggu, dan juga lomba memasak untuk kaum bapak. Semuanya itu nanti akan lebih dapat disosialisasikan oleh Sintua Banjar di Banjar masing-masing, dan akan ada pendaftarannya kepada Sintua Banjar masing-masing ataupun kepada panitia tahun kesehatian. Kemudian sehubungan dengan surat atau buku panduan yang kami terima dari pimpinan pusat kita di PR Raja Tarutung, adapun kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan juga sehubungan dengan himbauan dari pusat adalah seminar untuk kaum bapak, seminar untuk kaum lansia, dan juga seminar atau pembinaan untuk majelis HKBP Kebayoran Lama. Untuk itu kepada Amang dan Inang di seksi lansia dan juga dari Punguan AMA untuk dapat berkoordinasi dengan kami panitia agar pelaksanaan tersebut dapat kita laksanakan dengan baik. Dan untuk selanjutnya kami akan memberikan penjelasan mengenai pesta ulang tahun gereja kita yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Agustus tahun 2022. Adapun ulang tahun gereja kita adalah tanggal 13 Agustus dan kita akan melaksanakan acara perayaannya keesokan harinya di tanggal 14 Agustus, yaitu ulang tahun gereja kita yang ke-57. Pada hari Minggu tersebut, kebaktian pagi dan kebaktian siang kita akan gabungkan menjadi satu kebaktian. Untuk itu, untuk memenuhi fasilitas, kita akan memasang tenda di samping gereja di depan konsistori, dan konsistori pun kita akan pakai untuk acara kebaktian. Nanti di sana dari panitia ataupun dari majelis akan memandu agar semuanya boleh berjalan dengan tertib. Biasanya bila ada event di gereja kita akan memulainya dengan prosesi. Tetapi sebelumnya, bagi jemaat yang masuk ke dalam gereja, nanti Naposo Bulung dibantu dengan panitia akan membagikan mini cake atau kue yang kecil di depan gereja. Demikian juga di konsistori dan di tenda. Tetapi kue yang sudah didapatkan kita simpan dulu sampai tiba waktunya kapan kita akan nikmati. Setelah masuk barisan prosesi, kita akan memulai kebaktian minggu seperti biasa, dan setelah selesai acara kebaktian minggu, kita akan masuk ke acara ulang tahun gereja, di mana kita akan melaksanakan pemotongan kue, tiup lilin. Setelah itu akan ada informasi dari panitia untuk kita sama-sama menikmati kue ulang tahun tersebut. Setelah selesai itu, kita akan melanjutkan pemberian ulos kepada jemaat yang telah berusia 70 tahun ke atas. Di tahun yang lalu kita sudah melaksanakannya untuk jemaat yang berusia 80 tahun ke atas, yang kita sebut dengan acara Golden Memory, dan pada saat itu jemaat yang menerima ulos jumlahnya 36 orang. Dan untuk kesempatan sekarang ini, jemaat yang berusia 70 tahun ke atas, selain daripada yang sudah menerima ulos pada tahun yang lalu, jumlahnya ada data yang sudah masuk ke kami ada sekitar 163 orang. Jadi untuk itu, kita akan melaksanakan pemberian ulos ini dalam 2 termin. Karena 163 sangat banyak, kita akan bagi 2. Untuk pesta ulang tahun di tanggal 14 hari Minggu yang akan datang, kita akan memberikan ulos kepada jemaat kita Damang Dainang Daupung Nami yang sudah berusia 75 tahun ke atas, jumlahnya ada 72 orang. Mengingat dari Damang Dainang yang akan menerima ulos itu, ada sebagian dari setabi, minta maaf, istri daripada yang akan menerima ulos di usia 75 tahun ke atas, ada di kelompok 70 tahun ke atas,
Untuk itu kita akan satukan mereka, sehingga total yang akan kita berikan ulos pada pesta ulang tahun ada berkisar 84 orang. Kemudian selanjutnya pemberian ulos termin kedua akan kita laksanakan pada tanggal 13 November tahun 2022 pada saat pesta Gotilon. Di sana kita akan memberikan ulos kepada jemaat kita yang berusia 70 tahun ke atas sebanyak 79 orang. Dan nantinya setelah selesai pemberian ulos ini akan menjadi program tetap dari gereja kita. Setiap jemaat kita yang berulang tahun, umur 70 tahun, sudah masuk dalam warta minggu ini, di minggu berikutnya gereja akan memberikan ulos kepada jemaat yang pada saat minggu kemarin itu berusia 70 tahun pada acara kebaktian minggu setelah selesai khotbah. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh gereja-gereja yang lain. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan umur manusia itu sampai 70 tahun. Bila kuat bisa 80 tahun. Inilah dasar gereja kita, memberikan ulos kepada jemaat yang telah berusia 70 tahun ke atas. Inilah dasarnya karena jemaat kita telah mendapatkan berkat umur yang panjang. Untuk itu, gereja memberikan apresiasi kepada jemaat kita tersebut. Kalau kami masih berapa belas tahun lagi, kami akan menerima ulos tersebut untuk mencapai umur 70 tahun. Kemudian pemberian ulos itu dari gereja, ada jemaat yang mempertanyakan kepada kami, apakah ulos tersebut kami bayar? Di sini kami akan menjelaskan, ulos tersebut adalah pemberian dari gereja, panitia yang menyiapkannya, jadi tidak perlu dibayar. Tetapi, bila ada di antara kita yang akan memberikan ucapan syukurnya atas umur yang panjang tersebut, kami panitia siap menerimanya dan akan meneruskan ke gereja. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, dan mengingat ada rencana gereja kita untuk membangun rumah dinas pendeta. Tanahnya atau lahannya sudah tersedia, kita berencana untuk membangun rumah dinas pendeta di sana. Untuk itu berharap kepada semua jemaat Tuhan yang ada di gereja kita ini untuk marsirupa, bergotong royong, mari kita membantu agar pelaksanaan pembangunan gereja tersebut dapat kita laksanakan dengan baik. Nah, itu nanti semuanya akan kita upayakan melalui panitia. Panitia untuk pembangunan rumah dinas pendeta pun Parhalado sudah menyiapkannya. Siapapun dan nanti di antara kita, jemaat HKBP Keboran Lama yang dimintakan oleh gereja untuk membantu di dalam kepanitiaan tersebut, marilah kita bersama-sama untuk mendukungnya. Jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada kita semuanya, jemaat Kristus yang berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan, semua yang akan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan di dalam gereja kita ini, HKBP Keboran Lama. Itulah yang dapat kami sampaikan dari panitia. Salam dan terima kasih.
damai sejahtera yang melampaui akal manusia dari Allah, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi khotbah yang akan kita terima dan kita dengarkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah ini berhubungan dengan topik minggu kita. Allah adalah hakim. Hakim yang menghakimi, yang patut dijatuhi hukuman, sanksi. Allah yang tahu dan Allah yang sempurna, Allah yang adil. Demikian juga siapa yang patut menerima upah? Yang patut untuk dilepaskan dan tidak mendapatkan menerima sanksi atau hukuman. Allah yang adil sebagai hakim. Dalam hal itu dia yang sempurna. Allah tidak pernah melakukan yang lurus dibengkokkan dan yang bengkok diluruskan. Kalaupun kita terjemahkan yang bengkok diluruskan, itu dalam arti kita manusia yang berdosa, yang seharusnya mendapat hukuman kematian selamanya. Tetapi di dalam diri anaknya Yesus Kristus, kita mendapat keselamatan. Artinya, tidak seperti apa yang dilakukan di dunia ini.
bertindak asal-asalan di mana terjadi asal-asal diluruskan walaupun bengkok. Dan itu bisa dilakukan secara tersembunyi. Tetapi di dalam diri Tuhan kita, di hadapan Tuhan, tidak ada yang dapat disembunyikan. Semuanya jelas, terlihat. Kalaupun manusia mencoba untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, disembunyikan di dalam hati dan pikirannya, dan tidak dapat kita lihat dari sudut luar. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah bukan hanya yang kita kenal dalam ibadah kebaktian yang rutinitas. Ibarat ibadah kebaktian setiap hari minggunya seperti yang kita lakukan dalam persekutuan kita. Ibadah bukan hanya kebaktian keluarga, kebaktian Banjar. Ibadah bukan hanya yang kita lakukan berdoa. Sebelum kita makan, kita berdoa. Sebelum kita beraktivitas, apapun aktivitas kita yang mau kita lakukan, kita berdoa. Kebaktian di tengah keluarga, setiap keluarga, semuanya itu, memang itu adalah ibadah. Tetapi, ibadah yang dimaksud bukan hanya dalam hal yang kita sebutkan satu persatu tadi. Sekali lagi seperti contoh ibadah dalam kebaktian minggu. Ada ibadah dalam arti khusus, tetapi ada ibadah dalam arti umum yang lebih luas. Ternyata Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seluruh totalitas kehidupan kita itu adalah ibadah. Jadi bukan hanya yang kita lakukan, yang rutinitas yang religius seperti yang kita lakukan ini. Mengapa dimunculkan Allah adalah hakim? Dan ini dihubungkan dengan ibadah. Ibadah yang khusus dan ibadah yang umum tadi. Ternyata mulai dari sejak dulu, umat atau Allah pilihan Allah sendiri, yaitu yang disebut umat atau bangsa Israel. Allah menekankan supaya mereka beribadah, supaya mereka mendengarkan firman, supaya mereka bernyanyi juga. Dan bahkan supaya mereka memberikan persembahan yang disebut dengan kurban bakaran. Ini dalam memberikan persembahan ini Bapak Ibu Saudara, ini persyaratannya luar biasa. Persembahan itu, persembahan kurban bakaran, di mana peliharaan mereka yaitu domba pada saat itu. Entah itu dibeli, kalau tidak ada miliknya, tetapi kalau ada miliknya yang dia pelihara,
itu harus pilihan yang khusus. Dari sekian banyak domba, harus domba yang paling sehat. Dan tidak bisa yang bercacat. Yang paling gemuk. Yang paling besar. Pokoknya kalau dilihat dari sudut fisiknya domba itu, harus yang terbaik. Dan tidak bisa, domba itu kan bulunya harus dipilih yang paling bagus. Jangan sampai dipilih itu domba yang badannya yang sakit, yang kurapan, bulunya sampai rusak. Itu dipantangkan. Dan itu diyakini tidak layak untuk dipersembahkan sebagai kurban bakaran kepada Allah. Dan ada keyakinan tidak akan diterima oleh Allah. Masa diberikan yang jelek? Masa yang diberikan yang buruk? Yang sakit kepada Allah? Tetapi harus mempersembahkan yang terbaik. Dan di dalam ibadah itu mereka lakukan Bapak Ibu. Mereka persembahkan kurban bakaran ini. Molo dihita didok, ipanggang mai. Dan harum. Itulah dipersembahkan kepada Allah. Dan itu pelaksananya secara husuk. Dan luar biasa dalam mempersembahkan kurban bakaran itu di bait Allah. Mereka tahu mereka berhadapan dengan Allah. Allah itu yang maha suci, dan untuk mempersembahkan ini juga harus dengan husuknya luar biasa. Itulah di dalam ibadah, dalam kalau kita sebut dalam kebaktian Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau di dalam rumah ibadah, di bait suci, di bait Allah, mereka itu luar biasa di dalam berkebaktian, di dalam memberikan persembahan. Itu ibadah khusus. Tetapi di luar itu, di ibadah umum dalam kehidupan mereka, terpisah dari ruangan bait Allah, yang terjadi justru pelanggaran terhadap firman dan kehendak hukum Allah. Penindasan terjadi di mana-mana. Penerapan hukum akan dilaksanakan hanya begitu saja. Keadilan tidak ditunjukkan. Tidak diterapkan dengan baik. Tindakan yang sesuka hati antara yang satu dengan yang lain. Tidak peduli. Berbuat sesuka hati. Penindasan dari kaum yang jabatannya tinggi, orang yang kaya kepada orang yang miskin, yang lemah. Terjadi begitu saja. Akhirnya, apa yang terjadi dari pihak Allah? Allah mengatakan, persembahan kurban bakaranmu itu menajiskan di hadapanku. Saya tidak akan menerima kurban bakaranmu. Saya tidak akan menerima persembahanmu. Karena tidak sesuai ibadah persembahan yang khusus di bait Allah dengan kehidupanmu kesehariannya. Semuanya saya tidak akan menerima. Semuanya itu menjadi kunajiskan. Dan dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menunjukkan hakim yang benar.
Dan bahkan umat tersebut mau bersembunyi melakukan hal-hal yang tidak diizinkan, yang tidak berkenan dengan Allah. Mereka pikir Allah tidak tahu. Dan bahkan ada yang lebih parah, persembahan mereka, kurban bakaran itu yang mereka berikan, persembahkan kepada Allah, itu akan menyenangkan Allah. Dan itu mereka pikir, mereka berikan persembahan itu untuk menyuap Allah sendiri. Sehingga apapun yang mereka lakukan kesehariannya, Tuhan akan membenarkan. Tuhan akan mengerti. Tetapi Allah tidak menerima itu semua. Sehingga dalam nats ini, di mana Allah mengatakan melalui Mazmur Asaf, Allah kita, ayat 3, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Menjilat api dan badai yang dahsyat, bukan angin. Kalau angin sekilas hanya berhembus saja. Dan ini api yang menjilat. Artinya ketidakbenaran, ketidakadilan yang umat tersebut lakukan di hadapan Allah. Api yang menjilat dan badai yang dahsyat akan menghancurkannya. Dan di sini mau ditunjukkan kemahadahsyatan, kemahakuasaan Allah kepada dunia ini. Mengapa? Karena Allah lah yang menciptakan dunia ini beserta isinya, termasuk kita manusia. Termasuk kita manusia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikehendaki Allah? Apa yang dikehendaki, yang diminta oleh Tuhan dari kita? Dua hal. Tetap hidup beribadah, tetapi harus kita ingat, hidupilah ibadahmu. Kita tidak cukup hanya beribadah, kita berkebaktian setiap minggunya. Tetapi bagaimana ibadah kita di tengah gereja, kita bawa dalam kehidupan kita keseharian. Apakah benar ini bisa terhubung? Kita beribadah, kita berkebaktian, tetapi dalam kehidupan kesehariannya, hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kebencian kepada sesama kita. Sebab hidup kita juga itu adalah ibadah. Kita selalu melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita lakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita berdoa, kita bernyanyi dengan khusyuk. Dan kita memberikan persembahan kita. Tetapi hal itu tidak sesuai dengan dalam praktek kehidupan kita kesehariannya. Jangan-jangan Tuhan akan mengatakan, saya menajiskan ibadahmu. Saya menajiskan persembahanmu. Kalaupun kita memberikan sebagai tambahan dengan persembahan kita kepada Tuhan, tetapi pada saat kita beribadah khusus tersebut, kita mau mensyukuri seluruh berkat kasih Tuhan yang kita terima. Sepanjang masa dalam perjalanan hidup kita hingga saat ini. Dan bahkan untuk kedepannya, untuk hari-hari yang berikutnya.
termasuk untuk tanggal 14 Agustus, minggu depan. Itu tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Amang ketua panitia kita, Amang Sintu Hot Sianipar, menyampaikan kepada kita, itu hanya pemberitahuan. Apa yang mau kita syukuri hari Minggu depan tanggal 14. Sebenarnya ulang tahun gereja kita yang ke-57 jatuh pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus. Tetapi besoknya kita rayakan dalam kebaktian kita. Kebaktian syukuran secara khusus. Kita mau mensyukuri berkat Tuhan di tengah gereja kita ini, milik Tuhan ini selama 57 tahun. Begitu luar biasa tindakan perbuatan Tuhan buat kita. Kita berkebaktian dan kita pahami dan kita imani, kita percayai, kita kebaktian di sini, kita meminta belas kasihan Allah seperti sukacita kita dalam kebaktian di sini, itu akan kita bawa berkat sukacita itu di tengah rumah kita, keluarga kita, dan juga di tengah pekerjaan kita masing-masing sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita syukuri semuanya. Walaupun dikatakan tadi, ini hanya mengingatkan saja. Bukannya berarti kita tidak perlu untuk memberikan persembahan. Sebenarnya Tuhan menginginkan itu. Tetapi persembahan kita yang paling besar, walaupun dalam bentuk fisik kita berikan, tetapi apakah kita mempersembahkan rasa syukur kita dari hati kita yang paling dalam? Rohataido na nang sipilih honotta. Kalau kita mempersembahkan hati, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akan luar biasa. Orang yang mempersembahkan dengan hati, dia tidak akan hitung-hitungan dari sudut materi. Saya tadi agak tersenyum dalam hati mendengar apa yang diutarakan Amang Ketua Panitia Tahun Kesehatian, dan ulang tahun dan pesta gotilon kita. Ulus diberikan kepada yang 70 tahun ke atas. Dan itu dilaksanakan 2 gelombang. Yang bikin kita sukacita mendengarnya. Apakah ulus itu dibayar? Baharu maradat tita dong ulat ni ulus. Ia menginangkan upah tulang. Semua kita laksanakan. Dan itu kita takut. Jangan sampai itu tidak kita lakukan. Biar bisa kita perbandingkan dulu. Sama Tuhan kita mau. Tidak peduli soal itu. Sedangkan dalam adat budaya Batak saja itu kita terapkan secara rapi. Memang benar. Panitia tidak menekankan supaya ulus itu berbayar atau tidak. Dari huria kita melalui panitia itu tulus pemberian buat yang berumur 70 tahun ke atas. Maksudnya apa? Kita kaum muda, kita lihat yang kaum tua. Mereka diberkati Tuhan, para orang tua kita 70 tahun ke atas. Dan bahkan melalui firman Tuhan mengatakan kalau sudah lewat 70 ke atas, bonus kan? Artinya berkat Tuhan walaupun dikatakan hangalutun nama. Artinya kesusahan, menderita karena apa? Dari sudut fisik akan semakin melemah. Tetapi kita juga harus mensyukuri itu. Gereja kita berdiri, gereja Tuhan, tempat kita untuk beribadah di gereja ini 57 tahun.
Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang harus kita syukuri. Dan bahkan ada satu lagi, bukan hanya ulus. Ternyata tanggal 14 hari Minggu depan, konsumsi juga disediakan, makan siang. Dan itu juga gratis. Ya dari huria, dari panitia. Memang agak sulit juga kalau kita katakan gratis sama Nginang ya. Enggak. Kalau istilah orang Batak, Aisyah bodari do tu haumai, sian haumai do tu bodari. Dah itu. Ya itu juga kan dari kita untuk kita. Dan itu yang dipikirkan oleh panitia. Walaupun dengan usaha mereka. Supaya apa? Supaya kita datang hadir di gereja ini berangkat dari rumah masing-masing. Kita tidak terbebani. Tetapi kita benar-benar sukacita berangkat dari rumah. Di gereja ini juga penuh dengan sukacita. Mensyukuri semuanya berkat Tuhan. Dan Tuhan memberikan. Ya memang kalau dulunya 5.000. Ya kita untuk hari Minggu. Tuhan memberikan makanan buat kita. Makanan jasmani dan juga makanan rohani. Dan itu tidak perlu kita membelinya. Hanya yang perlu yang kita lakukan apa? Persembahkanlah hatimu. Supaya itu menjadi ibadahmu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Makanya tadi Amang Inang dan buat kita semua. Orang yang mempersembahkan, mensyukuri hatinya kepada Tuhan. Kita tunggu saja. Kita tidak akan hitung-hitungan. Hari Minggu akan kita lihat mukjizat yang luar biasa. Persiapkan untuk satu minggu ini. Setiap personal keluarga berdoa di rumah masing-masing. Untuk satu minggu ini persiapkan apa yang perlu dibawa untuk hari Minggu. Sebagai buah dari imannya. Banyak yang mau kita lakukan Amang Inang. Sudah sekian lama rumah dinas pendeta seperti yang dikatakan. Belum berdiri. Bukan berarti karena pendeta Sitindaun di sini supaya cepat berdiri di situ. Bukan itu. Tetapi ini adalah untuk tindak lanjutnya ke depan. Karena pendeta kita akan ada di sini untuk melayani. Dan itu akan kita dirikan sederhana mungkin. Rasa syukur kita. Dan banyak lagi bentuk-bentuk pelayanan yang lainnya. Supaya apa? Supaya itu menjadi ibadah yang benar. Ibadah yang diterima oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya di lingkungan gereja saja. Tetapi bagaimana kita setelah menerima firman Tuhan. Apakah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan di tengah keluarga kita, rumah kita masing-masing. Di tengah pekerjaan kita masing-masing. Di tengah persekutuan kita dimanapun kita berada. Itulah ibadah yang sempurna. Tidak terpisah dari tengah gereja ini. Di tengah kehidupan kesehariannya. Sehingga jika demikian. Tuhan akan mengatakan. Hidupmu itu. Sudah saya lihat benar-benar ibadah yang sejati. Dan itu akan saya terima hidupmu itu. Dan akan saya berkati. Ini yang kita tunggu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah kesaksian dari Mazmur Asaf. Dan ini dia sampaikan dari apa yang dia lihat, dia alami. Dan ini dia sampaikan supaya hidup kita penuh dengan pujian hanya kepada Tuhan. Dia yang maha kuasa, dia yang maha tahu. Sehingga disebutkan dalam nats ini, langit dan bumi itu yang menjadi saksi. Artinya tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Memberi kepada Tuhan juga. Jangan coba-coba kita untuk sembunyikan Amang Inang. Dan kita berikan selalu yang terbaik buat Tuhan. Hati kita, perilaku kita, perkataan kita, itu juga ibadah
itu juga persembahan kita kepada Tuhan. Jika itu seturut dengan apa yang kita imani, apa yang kita dengarkan melalui firman-Nya, kehendak Tuhan, maka secara berlipat ganda hidup kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebab itulah yang paling berharga dalam hidup kita ini. Sehingga dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Allah adalah hakim dan Dia yang akan menghakimi kita. Apakah kita manusia yang terberkati atau apakah kita manusia yang akan Tuhan berikan hukuman setimpal dengan apa yang kita perbuat. Tetapi jadilah manusia yang takut akan Tuhan, maka penghakiman Tuhan tentang kehidupan yang terberkati itu yang akan kita terima. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang membekali hidup kami, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah hakim, hakim yang benar, hakim yang sejati. Maka dalam hidup kami ini Tuhan, karena Engkau adalah hakim yang murni, hakim yang sejati, maka hidup kami harus hidup di dalam ibadah yang sejati. Bapa yang di sorga, pada hari ini kebaktian minggu kami, gerejamu juga melaksanakan baptisan kudus buat anak-anak yang dibawa orang tuanya. Biarlah anak-anak tersebut yang akan menerima baptisan kudus menjadi pewaris kerajaan-Mu. Dan tuntun juga seluruh orang tuanya, mampukan mereka untuk menunjukkan tanggung jawabnya seperti tanggung jawab yang sudah Tuhan membebankan kepada mereka. Terutama menunjukkan tanggung jawab buat anak-anak yang telah Tuhan karuniakan kepada mereka. Supaya anak-anak tersebut nantinya anak yang takut akan Tuhan, anak yang setia kepada Tuhan, anak yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Khotmah Hasudungan Hutapea, Sintua Doktorandus GP Manihuruk, Pendeta WK Siahaan, DJ Situmorang, Ebenido Mula Hamonangan Tambunan, Togap Hutapea, Sintua Doktorandus Mula Tua Pardidi, Nyonya Doktorandus M. Pardidi Kartini Borunai Borhu, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N. Boru Simajuntak, Sintua Insinyur MH Sihombing, Doktorandus Iwan BM Tampubulun, Tony Nahal Hutapea, Edward Simbolon, Sahat Maruli Hutahayan, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan juga buat
seluruh jemaat-Mu yang lainnya yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Semuanya mereka Tuhan, dimanapun, yang dalam keadaan sakit, di rumah atau di rumah sakit, kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu, supaya dengan kasih-Mu Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Buat yang menerima berkat-Mu, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, mendapatkan pekerjaan, lahirnya anak, bertambahnya pangkat dan jabatan di tengah pekerjaan, berhasil di dalam pekerjaan. Banyak lagi Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Begitu banyak berkat-Mu. Tuntun kami dengan hikmat Tuhan, seluruhnya mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan tersebut. Yang berduka, yang bergumul menghadapi permasalahan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan masing-masing. Tuhan yang Maha Tahu, kuatkan dan mampukan jemaat-Mu untuk menghadapi semuanya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan pada akhirnya. Dan untuk panitia tahun kesehatan, ulang tahun Huria, dan juga pesta Gotilon, Tuhan yang memampukan mereka supaya setiap kegiatan yang akan terlaksana dalam satu tahun ini, tahun 2022 ini, Tuhan kabulkan, dan semuanya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga buat seluruh jemaat-Mu, di mana kami akan bersuka cita dalam satu minggu ini, persiapan kami untuk hari Minggu depan tanggal 14 Agustus 2022. Kami akan bersuka cita mengingat ulang tahun gerejamu ini yang ke-57. Persiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah kami akan mempersiapkan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Terutama kami akan mempersembahkan hati kami kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami atas seluruh kasih dan kebaikan Tuhan tengah gerejamu ini, bersama dengan kami majelis dan juga seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan. Ku
kita akan memasuki baptisan kudus. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, ku berbahagia. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Untuk para orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan, sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Silakan duduk kembali, dibawa satu-satu orang ke depan.
Edeline Anaya Felicia Sihombing. Saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Awas ya, hati-hati ya, hati-hati. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan. Ya, gitu aja. Ya, udah. Matthew Pangihutan Simangunsong. Saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gamaliel ya. Kenneth Gamaliel Manalu. Saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini. Agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1, biar kutumbuh di batang-Mu. Pada saat kita menyanyikan ini, kita semuanya bangkit berdiri. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amang inang semuanya dan juga saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semuanya yang di tengah gereja ini, di mana kita bersyukur kepada Tuhan sudah mengikuti kebaktian siang kita, dan juga yang kami sayangi juga, yang kami hormati, jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Kami akan menyampaikan dari kami pendeta, Parhalado, Sintua dan calon Sintua, organis, song leader dan tim multimedia. Terimalah salam kami Amang Inang dan juga saudara semuanya. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Horas.